Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Linggau Pos Online. Kami kembali lagi dalam podcast Ngobrol Soal Pilkada. Saat ini kita datang narasumber dari KPU Lubuk Linggau, yaitu Bapak Andri Ahmadi. Selamat datang Pak. Pak Andri ini adalah Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kalau disingkat Parmas Pak ya. Parmas dan SDM dari Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Pak Andri ini sebenarnya kita tidak asing. Dia juga sebelumnya adalah jurnalis yang ada di Lubuk Linggau, dan alhamdulillah saat ini sudah masuk periode kedua Pak ya. Periode kedua dalam menjadi komisioner Lubuk Linggau. Oke, kita persingkat karena seperti kita tahu kita membahas mengenai pilkada. Mungkin kita tanyakan dengan Pak Andri bagaimana perkembangan ya atau soal pilkada di Lubuk Linggau. Mungkin ini Pak, untuk saat ini kita sudah masuk tahapan untuk pilkada di Lubuk Linggau. Ini KPU juga sudah mengeluarkan peraturan KPU 2024 terkait dengan dan jadwal pilkada serentak di tahun 2024. Saat ini kan KPU Kota Lubuk Linggau itu kita memasuki tahapan kedua pada POM. Pada saat ini pendaftaran ke TPS dan DPK sudah ditutup pendaftaran. Ini sudah melakukan verifikasi administrasi. Tadinya mendekatnya aja ya. Yang mendekat ini itu pendaftaran harus berperorangan. Baru dan berperorangan. Ini kita bukan mengenai orang 4 sampai 8 pendaftaran. Jadi mulai hari ini sudah mulai Pak ya untuk pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran calon perorangan. Oh, calon perorangan. Oh, jadi ini untuk calon independen ya, Pak ya. Ada bahasa di. Jadi selain jadi ini kita untuk Lubuk Linggau ini bisa untuk calon independen dan juga melalui parpol artinya Pak ya. Nah, kalau yang untuk parpol Pak, mungkin kemarin kan ada juga wacana dari pimpinan parpol di Lubuk Linggau bahwa dia berkeinginan bahwa pencalonan itu berdasarkan dengan hasil pemilu yang 5 tahun sebelumnya. Itu aturannya gimana Pak? Jadi ini merujuk dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dasarnya syarat untuk mengusung pasangan calon melalui partai itu kita masih berkomunikasi. Pemilu terakhir Pak ya? Pemilu di tahun 2004. 2004 di mana peraturan itu 20% untuk syarat untuk mengusung calon. Artinya di DPR kita ini kan 30 kursi. Iya, 30 kursi. Artinya 6 kursi syarat untuk mengusung atau lebih Ya. Jadi kita nggak bisa dengan pemilu yang sebelumnya, artinya pemilu yang terakhir 2024 walaupun anggota DPR-nya belum dilantik Pak ya. belum. Tapi kita sudah menetapkan calon terpilih. Artinya itu sudah menjadi dasar untuk partai politik untuk pasangan calon. Calon. Jadi memang kemarin kan kita baru hari Kamis ya. Ya Kamis kemarin baru penetapan dan jumlah kursi. Jumlah kursi juga Pak ya. Jadi seperti itu bahwa pilkada untuk penetapan calon atau yang mengusung itu berdasarkan dengan hasil pemilu 2024. Ya, kembali lagi jadi tadi yang masalah pilkada dari partai Pak ya. Jadi itu minimal berapa kursi Pak untuk bisa mengusung? Jadi syarat partai politik mengusung salah satu paslon itu menerima 6 kursi ya. lebih seperti itu. Oh, jadi minimal. Jadi kalau partai yang misalnya tidak punya jumlah atau calon tidak mengumpulkan 6 kursi, dia harus koalisi ya. Harus gabung. Artinya seperti Golkar yang punya 6 kursi bisa ya? Itu bisa mengusung calon sendiri. Oh, calon sendiri ya. 6 kursi. Tidak perlu gabung dengan partai politik. Oh, tidak perlu. Jadi di Lubuk Linggau cuma satu partai yang bisa untuk tidak harus koalisi ya. Jadi berdasarkan rapat kemarin, partai Golkar sudah menerima kursi. Jadi yang lainnya harus koalisi. Nah, kalau yang independen bagaimana Pak? Itu kan mulai hari ini kita mengumumkan pendaftaran ya. Jadi itu sampai kapan Pak? Jadi ini, jadi pasangan calon yang perorangan itu harus mendaftarkan dulu ke KPU dalam proses tahapan penangkapan nanti kan keluar
prosesnya agak berbeda. Jadi kalau yang calon melalui partai, artinya prosesnya di partai dahulu. Sementara yang untuk independennya di KPU. Jadi mendapatkan diri dan menyerahkan syarat dukungan, nanti akan KPU akan melakukan verifikasi syarat dukungan tersebut. Baik dukungan itu melalui KTP kan, atau terjadi ganda atau KTP tidak ada di Kota Lubuk Linggau, atau mungkin orangnya merasa tidak pernah menyatakan dukungan seperti itu. Nanti selanjutnya setelah diverifikasi gandakan akan turun ke dengan PPK PNS untuk dilakukan verifikasi secara sensus. Maksudnya satu KTP itu dicek. Dicek langsung ke lapangan. Nah itu kalau minimal untuk independen berapa? 10% dari KTP. Artinya kalau secara di Cilik kemarin itu 250 tapi 16.554 tadi. Jadi itu harus nyebar ya? Nyebar ada di 80% dari kecamatan. 80% kecamatan. Jadi tidak bisa misalnya dia kecamatan. Ya, ngelompok. Ada sebaran. Harus sebaran. Sudah ada info Pak? Sepertinya yang ada yang mau daftar. Ini kalau komunikasi dari itu belum ada. Oh belum ada. Jadi sampai saat ini belum ada. Jadi bagi yang ingin mendaftar calon independen ini sudah dibuka oleh KPU dan silakan mempersiapkan syarat-syaratnya. Bersama kami di Ngopi dengan Pak Andre Amandi dari KPU Kota. Oke Pak. Jadi ini kan kalau lihat di Kota Lubuk Linggau ini kita lihat bahwa calon-calon ini banyak yang dari ASN ya, PNS, kemudian ada juga dari anggota dewan. Itu bagaimana Pak syaratnya? Apakah yang PNS harus mundur atau gimana? Terus dewan juga gimana? Jadi berdasarkan undang-undang pemilu negara termasuk juga kan itu ya, ASN dan Polri, jika ingin maju menjadi calon wali kota dan wali kota itu harus mengundurkan diri, masuk DPR yang sah. Nah, namun ada keterbatasan bagaimana calon terpilih, apakah harus mengunduri. Tapi sudah ditegaskan di MK kemarin bahwanya kali tidak harus mengunduri. Tapi ketika dilantik itu calon yang DPR ini harus mengundurkan diri. Jadi artinya ini dia ada dua tahapan. Pertama mendaftarkan diri. Ya, pendaftaran dulu. Minimal calon tersebut juga mengundurkan diri. Nah, ketika ditetapkan calon itu harus mengundurkan diri. Mungkin nanti ke depan, ini kan di depan ini kan masalah cali ini. Iya, yang cali, yang sedangkan pelantikan untuk DPR yang terpilih di 2024 kan di Oktober. Sementara penetapan untuk calon itu di bulan 8. Bulan 8. Jadi mungkin nanti kan akan ada penyatapan bersedia untuk mengundurkan diri. Nah, itu yang kami tunggu nanti petunjuk dan juga aturan. Karena ini kan menjadi perdebatan. Iya, masih perdebatan. Jadi apakah mereka harus mundur? Bagaimana mereka harus mundur sementara mereka belum dilantik? Nah, iya, seperti itu. Jadi kita masih menunggu juga ini bagaimana, apakah nanti setelah ditetapkan begitu dilantik mereka tidak harus dilantik atau setelah dilantik harus mundur seperti itu. Jadi ada suatu pernyataan yang tendensinya bagaimana nanti ya. Tapi kalau untuk yang TNI, Polri, BUMN, BUMD itu otomatis Pak? Ya, jadi setelah mendaftar calon yang berasal dari ASN, Polri atau BUMN, BUMD itu sudah mengajukan mengundurkan diri. Pada saat ditetapkan calon, mengundurkan diri tersebut sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi begitu dia tetapkan dia sudah mundur. Sudah mundur. Mendaftar boleh aja dia mengajukan kata mengundurkan diri. Tapi setelah ditetapkan calon, mereka harus menyerahkan pengunduran diri tersebut. Bukti sudah di karena di yang keluar dari artinya mungkin ada bahwa ini sudah mengundurkan diri. Kalau masalah pendaftaran atau mungkin seperti ini Pak, bisa nggak misalnya dia kan ini kan berproses lama. Jadi waktu dia pendaftaran dia menyatakan bahwa sudah ada surat pengunduran diri. Kemudian begitu penetapan calon, karena ini masih berproses, ada surat keterangan bahwa masih dalam proses. Bisa nggak? Jadi kalau bahasa undang-undang sudah harus mengundurkan diri. Oh, harus sudah Jadi harus sebelum itu harus ada istilah berproses. Jadi itu kemudian yang tadi ya, yang soal
DPR itu kita masih menungguan Ya. hasilnya ya. Untuk ditunjuk bagaimana mekanisme terkait kali ini. Kali ini. Tapi ada pernyataan nantinya bahwa DPR yang terpilih ini siap untuk bersedia untuk mundur diri pada saat dilantik. Artinya masih tetap harus mundur, Pak. Jadi tidak bisa yang misalnya ngakal-ngakalin, misalnya nanti kalau kalah kan karena saya bisa dilantik tetap bisa tetap jadi bisa dari DPR. Mundur. Nah, Terkait itu kan mekanisme dari internal partai. Internal partai. Kami sebagai KPU tidak mengikuti. oh ya begitu. Karena proses KPU ini berakhir pada saat kami menetapkan jumlah kursi dan kali. Oh jadi yang kemarin setelah kita penetapan itu sudah ada di ya, terkait pelantikan, terkait mekanisme mungkin belum dilantik ataupun mengundurkan diri itu ada di DPR dan ya, sudah bukan ranah KPU lagi. Lagi ini internal partai bukan. Oh bukan. Nah mungkin ini terakhir Pak. Jadi ini kita sudah memasuki tahapan pilkada dan memang tahun ini tahun politik ya. Dari kita kemarin Februari ini pelaksanaan dari pemilu, kemudian pilpres dan terakhir ini pilkada. Mungkin ada pesan-pesan kita lah kepada masyarakat Lubuk Linggau dalam menghadapi pilkada ini Pak. Itu kami dari KPU Lubuk Linggau, pertama kami mengucapkan terima kasih sebelumnya pada Pileg 2024 tadi bahasan sudah paling berjalan dengan kondusif, aman, dan damai. Walaupun ada dinamika itu tidak sampai terjadi gesekan baik antar calon, pendukung ataupun penyelenggara itu sendiri. Tentu ini menjadi prestasi juga bagi kami. Yang sangat terima kasih masyarakat. Nah, kemarin di Pileg 2024 partisipasi para masyarakat menyampaikan ke 86%. Tinggi ya. Ya, nah, dan kami harapkan di pilkada ini menargetkan 80% partisipasi masyarakat. Itu kami minta dan dukungan dari masyarakat Lubuk Linggau untuk dapat menyukseskan pilkada Kota Lubuk Linggau, menggunakan hak pilih, pilihlah sesuai dengan hati nurani dan menjaga konsistensitas Kota Lubuk Linggau. Oh, kalau untuk calon mungkin Pak, pesan-pesannya ini ya bakal calon. Jadi untuk bakal calon wali kota dan wali kota, ikutilah mekanisme yang ada di KPU. Bertarunglah secara fair. Tentu kami juga KPU akan juga mandiri dan menjaga netralitas kami. Kami siap melayani seluruh bakal calon dalam hal proses pencalonan dan proses tahapan penyelenggaraan pilkada. Oke, terima kasih Pak Andri atas kehadirannya. Jadi demikianlah podcast kami dalam podcast Ngobrol Soal Pilkada bersama Pak Andri Alpandi, Komisioner KPU Kota Lubuk Linggau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.